Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Selda Amalia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proyek Probability Curves mengenai health insurance. Untuk outline penjelasan pada kali ini, itu ada introduction, lalu dataset, selanjutnya descriptive statistic analysis, lalu categorical variable analysis, selanjutnya continuous variables analysis, variable correlation, hypothesis testing, dan yang terakhir yaitu conclusion. Langsung saja ke introduction. Asuransi kesehatan termasuk salah satu hal yang patut kita perhatikan, mengingat ini berkaitan dengan kebutuhan perencanaan di masa depan. Nah, pengguna asuransi kesehatan diwajibkan untuk membayar besaran uang secara rutin atau dalam istilah dalam asuransinya itu merupakan premi kepada pihak perusahaan asuransi. Nah, premi tersebut selanjutnya diolah oleh perusahaan asuransi untuk membayarkan tagihan kesehatan pengguna yang tertanggung. Untuk menentukan nilai premi tersebut itu menjadi salah satu challenge bagi pihak asuransi, mengingat ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan profil resiko pengguna. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai variabel-variabel yang berhubungan dengan tagihan kesehatan setiap pengguna. Nah, pada proyek ini akan dilakukan analisis-analisis tersebut. Untuk dataset yang digunakan adalah data tagihan kesehatan personal. Terdapat 7 variabel di dalamnya, yaitu age, menyatakan usia pengguna, seks, jenis kelamin pengguna, BMI, body mass index pengguna, children, jumlah anak atau jumlah tanggungan pengguna, smoker itu perokok atau menyatakan penggunanya ini perokok atau non perokok. Jadi di variabel smoker ini berisi yes or no. Kalau yang yes itu berarti penggunanya perokok, kalau yang no berarti penggunanya itu non-perokok. Lalu selanjutnya ada variabel region, menyatakan wilayah, dan yang terakhir yaitu variabel charge, menyatakan besar tagihan kesehatan. Langsung saja ke descriptive statistics analysis. Menggunakan MySQL, diperoleh rata-rata umur pada data ini adalah 39,21, berarti rata-rata pengguna insuransi ini merupakan orang dewasa. Selanjutnya untuk rata-rata umur perokok perempuan itu sebesar 38,61 dan untuk rata-rata umur perokok laki-laki itu sebesar 38,45. Ini selisihnya cukup kecil sehingga di sini diabaikan, jadi rata-rata umur perokok perempuan dan laki-laki dapat dianggap sama. Selanjutnya diperoleh rata-rata BMI pengguna insurans adalah sebesar 30,66. Berdasarkan BMI kalkulator, berarti rata-rata BMI pengguna melebihi rentang BMI normal. Selanjutnya untuk rata-rata BMI perokok dan non-perokok, diperoleh rata-rata BMI perokok itu sebesar 30,71, sementara untuk BMI non-perokok itu sebesar 30,65. Nah, di sini selisih rata-ratanya cukup kecil, sehingga rata-rata BMI perokok dan rata-rata BMI non-perokok dapat dianggap sama. Selanjutnya, rata-rata BMI perempuan itu sebesar 30,38 dan untuk rata-rata BMI laki-laki adalah sebesar 30,94. Selisih keduanya cukup kecil sehingga rata-rata BMI perempuan dan laki-laki dapat dianggap sama. Selanjutnya untuk rata-rata tagihan, di sini rata-rata tagihan perokok itu sebesar Rp32.050,23, sementara rata-rata tagihan non-perokok adalah Rp8.434,27. Dengan demikian, rata-rata tagihan perokok jauh lebih tinggi daripada rata-rata tagihan non-perokok. Selanjutnya, rata-rata tagihan kesehatan BMI di atas 25 adalah Rp13.940, sementara untuk rata-rata tagihan BMI di bawah 25 adalah Rp10.282. Dengan demikian, rata-rata tagihan kesehatan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada rata-rata tagihan kesehatan BMI di bawah 25. Hingga diperoleh analisis dari sini, yaitu dataset ini terdiri dari 1.338 orang dengan rata-rata umur 39 tahun dan rata-rata BMI sebesar 30,66. Dengan demikian, rata-rata pengguna insuransi ini merupakan orang dewasa dan rata-rata memiliki BMI di atas rentang normal.
Dari dataset ini, rata-rata umur perokok perempuan dan laki-laki bernilai sama, yaitu 38 tahun. Tidak jauh berbeda dari rata-rata umur pengguna secara keseluruhan. Rata-rata BMI antara perokok dan non-perokok itu sama. Begitu pula antara laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki rata-rata BMI yang sama. Dilihat dari jumlah tagihan, perokok memiliki jumlah tagihan yang jauh lebih besar daripada non-perokok. Selain itu, antara BMI di atas 25 dengan BMI di bawah 25, diperoleh bahwa BMI di atas 25 memiliki jumlah tagihan yang lebih besar. Selanjutnya, categorical variable analysis. Menggunakan MySQL diperoleh gender yang memiliki tagihan yang paling tinggi adalah perempuan dengan tagihannya itu sebesar 63.770. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dia itu perempuan, terus BMI-nya di atas 25 dan dia juga merupakan seorang perokok. Selanjutnya menggunakan Python diperoleh proporsi orang di region Southwest itu sebesar 0,24, di Southeast 0,27, di Northwest 0,24, di Northeast 0,24. Nah, dengan demikian proporsi orang di ketiga region yaitu Southwest, Northwest, dan Northeast itu sama. Tetapi untuk region Southeast itu berbeda. Proporsinya itu lebih besar daripada ketiga proporsi lainnya. Selanjutnya, proporsi perokok dan non-perokok. Menggunakan Python diperoleh proporsi perokok sebesar 0,20, proporsi non-perokok itu sebesar 0,80. Dengan demikian, proporsi non-perokok itu lebih besar daripada proporsi perokok. Selanjutnya diperoleh peluang seseorang adalah perempuan jika diketahui dia perokok itu sebesar 0,42. Sementara peluang seseorang adalah laki-laki jika diketahui dia adalah perokok sebesar 0,58. Jadi, jika diketahui seseorang merupakan perokok, maka lebih besar kemungkinan orang tersebut adalah laki-laki. Analisis yang didapat yaitu dari dataset yang digunakan, tagihan kesehatan tertinggi dimiliki oleh gender perempuan. Pengguna health insurance di data ini berasal dari 4 region, yaitu Southeast, Southwest, Northwest, dan Northeast. Proporsi pengguna yang paling besar berasal dari region Southeast. Untuk region lainnya memiliki jumlah proporsi pengguna yang sama. Proporsi non-perokok lebih besar daripada proporsi perokok. Jika diketahui seseorang merupakan perokok, maka lebih besar kemungkinannya dia merupakan seorang laki-laki. Selanjutnya, continuous variable analysis. Menggunakan Python diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di sini dilihat bahwa untuk BMI lebih dari 25 itu lebih besar peluangnya mendapatkan tagihan kurang dari 16.700. Untuk BMI kurang dari 25 juga lebih besar peluangnya mendapatkan tagihan kurang dari 16.700. Jadi baik seseorang dengan BMI di atas 25 maupun di bawah 25, keduanya mempunyai peluang yang lebih besar untuk mempunyai tagihan kurang dari Rp6.700. Selanjutnya, menggunakan Python diperoleh peluang seseorang memiliki tagihan lebih dari 16.700 jika diketahui dia adalah perokok, itu sebesar 0,93. Jadi, jika diketahui seseorang merupakan perokok, maka besar kemungkinan tagihan kesehatannya lebih dari Rp6.700. Selanjutnya, diperoleh peluang seseorang memiliki tagihan lebih dari Rp6.700 jika diketahui dia perokok dan memiliki BMI di atas 25 adalah sebesar 0,98. Jadi, jika diketahui seseorang merupakan perokok dan memiliki BMI di atas 25, maka besar kemungkinan tagihan kesehatannya lebih dari Rp6.700. Selanjutnya, menggunakan Python diperoleh peluang seseorang memiliki tagihan lebih dari Rp6.700 jika diketahui dia memiliki BMI di atas 25 itu sebesar 0,26. Dan peluang seseorang memiliki tagihan lebih dari Rp6.700 jika diketahui dia memiliki BMI kurang dari 25 itu sebesar 0,21.
Berarti, lebih besar kemungkinan pengguna BMI di atas 25 memiliki tagihan kesehatan lebih dari Rp16.700 daripada seseorang dengan BMI di bawah 25. Selanjutnya, menggunakan Python diperoleh peluang seseorang memiliki tagihan lebih dari 16.700 jika diketahui dia merupakan perokok dan memiliki BMI lebih dari 25 itu sebesar 0,98. Sementara peluang seseorang memiliki tagihan kesehatan lebih dari 16.700 jika diketahui dia merupakan seorang non-perokok dan memiliki BMI lebih dari 25 itu sebesar 0,08. Dengan demikian, seorang perokok dengan BMI di atas 25 lebih mungkin memiliki tagihan kesehatan lebih dari Rp16.700 daripada seorang non-perokok dengan BMI di atas 25. Analisis yang didapatkan, baik BMI di atas 25 maupun BMI di bawah 25, keduanya mempunyai peluang yang lebih besar untuk memiliki tagihan kurang dari Rp16.700. Jika dibandingkan mana yang lebih mungkin memiliki tagihan lebih dari Rp16.700, BMI di atas 25 memiliki kemungkinan lebih besar untuk memiliki tagihan lebih dari Rp16.700 daripada BMI di bawah 25. Perokok memiliki peluang besar untuk memiliki tagihan lebih dari 16.700. Nah, peluang tersebut akan semakin besar jika diketahui perokok tersebut memiliki BMI di atas 25. Perokok dengan BMI di atas 25 memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki tagihan lebih dari Rp16.700 daripada non-perokok dengan BMI di atas 25. Selanjutnya, variables correlation. Menggunakan Python diperoleh tagihan memiliki korelasi positif yang paling kuat dengan variabel age alias variabel umur ya, dengan korelasi itu sebesar 0,30. Selanjutnya disusul dengan korelasi antara tagihan dengan variabel BMI dengan korelasi sebesar 0,20. Yang terakhir yaitu variabel tagihan dengan variabel jumlah anak, variabel children, ini hampir tidak memiliki korelasi karena korelasi antar keduanya ini cukup kecil. Kesimpulan yang diperoleh berarti peningkatan umur akan diikuti dengan jumlah tagihan yang semakin membesar. Berarti semakin tua umur seseorang, jumlah tagihannya juga akan semakin besar. Selanjutnya, hipotesis testing. Di sini kita mempunyai hipotesis, rata-rata tagihan kesehatan perokok lebih besar daripada rata-rata tagihan non-perokok. Nah, dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah benar rata-rata tagihan kesehatan perokok lebih besar daripada non-perokok. Di sini kita misalkan mu0 itu sama dengan rata-rata tagihan perokok, mu1 itu rata-rata tagihan non-perokok. Sehingga hipotesis yang dibuat yaitu H0-nya itu adalah mu0 kurang dari sama dengan mu1, H1-nya mu0 lebih dari mu1. Di sini alfa yang digunakan itu 0,05. Selanjutnya menggunakan uji T melalui Python diperoleh T kritis sama dengan 1,65 dan T statistiknya itu 32,7519. Didapat T statistik itu lebih besar daripada T kritis. Dengan demikian H0 ditolak. Jadi rata-rata tagihan perokok lebih besar daripada rata-rata tagihan non-perokok. Selanjutnya akan diuji hipotesis mengenai rata-rata tagihan kesehatan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada di bawah 25. Akan dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis tersebut. Dimisalkan mu0 sama dengan tagihan BMI di atas 25 dan mu1 sama dengan tagihan BMI di bawah 25. Di sini H0 yang kita buat yaitu mu0 kurang dari sama dengan mu1 dan H1-nya yaitu mu0 lebih dari mu1. Di sini alfa yang digunakan sebesar 0,05. Menggunakan uji T melalui Python diperoleh T kritis sebesar 1,65 dan T statistiknya itu 4,31. Nah, di sini T statistiknya lebih besar daripada T kritis, berarti H0-nya ditolak. Jadi, rata-rata tagihan BMI di atas 25 lebih tinggi daripada rata-rata tagihan BMI di bawah 25.
Selanjutnya akan diuji hipotesis rata-rata tagihan kesehatan laki-laki lebih besar daripada rata-rata tagihan kesehatan perempuan. Dimisalkan mu 0 itu sama dengan rata-rata tagihan laki-laki dan mu 1-nya rata-rata tagihan perempuan. H0 yang dibuat yaitu mu 0 kurang dari sama dengan mu 1 dan H1-nya itu mu 0 lebih dari mu 1. Sini tingkat signifikansi alias alfa yang digunakan itu adalah 0,05. Menggunakan uji T melalui Python diperoleh T kritis sama dengan 1,65 dan T statistiknya itu 2,10. Nah, di sini diperhatikan bahwa T statistik itu sama dengan 2,10 lebih besar daripada T kritisnya yaitu 1,65. Dengan demikian, H0-nya ditolak. Jadi, rata-rata tagihan kesehatan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Selanjutnya, conclusion atau kesimpulan. Rata-rata pengguna insurance ini merupakan orang dewasa dan rata-rata memiliki BMI di atas rentang normal. Pengguna health insurance di data ini berasal dari 4 region, yaitu Southeast, Southwest, Northwest, dan Northeast, dengan proporsi pengguna yang paling besar berasal dari region Southeast, untuk region lainnya memiliki jumlah proporsi yang sama. Proporsi non-perokok lebih besar daripada proporsi perokok. Jika diketahui seseorang merupakan perokok, maka lebih besar kemungkinannya dia merupakan seorang laki-laki daripada perempuan. BMI di atas 25 memiliki kemungkinan lebih besar untuk memiliki tagihan lebih dari Rp16.700 daripada BMI di bawah 25. Perokok memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki tagihan lebih dari Rp16.700. Peluang tersebut akan semakin besar jika diketahui perokok tersebut memiliki BMI di atas 25. Perokok dengan BMI di atas 25 memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki tagihan kesehatan lebih dari Rp16.700 daripada non-perokok dengan BMI di atas 25. Ketika dianalisis korelasi antara charges atau tagihan kesehatan dengan variabel age, BMI, dan children, variable charge memiliki korelasi positif yang kuat dengan variable age. Berarti peningkatan umur akan diikuti dengan jumlah tagihan yang semakin besar. Selanjutnya, rata-rata tagihan kesehatan perokok lebih besar daripada rata-rata tagihan kesehatan non-perokok. Rata-rata tagihan kesehatan pengguna insurance dengan BMI di atas 25 itu lebih tinggi daripada rata-rata tagihan kesehatan pengguna insurance dengan BMI di bawah 25. Tagihan kesehatan tertinggi dimiliki oleh gender perempuan yang merupakan seorang perokok dan memiliki BMI di atas 25. Namun, secara keseluruhan antara laki-laki dan perempuan, rata-rata tagihan kesehatan laki-laki lebih besar daripada rata-rata tagihan kesehatan perempuan. Nah, untuk proyek kedepannya, untuk upgrade dari proyek ini, pada tahap korelasi perlu dicek pula korelasi tagihan kesehatan terhadap variabel yang bersifat non-numerik seperti smoker dan region agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Berikut referensi yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya, semoga membantu. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.